pemirsa inilah pertemuan ke-10 pemirsa sejak SEA Games menggunakan kelompok usia tahun 2001 dan memang Indonesia baru menang 3 kali, 1 kali seri dan Vietnam menang 5 kali. Terakhir Indonesia menang di SEA Games tahun 2011, kala itu di partai semifinal Indonesia berhasil menang dengan skor 2-0. Baik, kita akan melihat tentunya bagaimana situasi di Olympic Stadium dan kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Tien Nguyen Cha dari Vietnam dan Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Ya, jelas ini merupakan sebuah strategi khusus tentunya memastikan bahwa Indonesia bisa bermain lebih taktis dan bisa mungkin mencetak gol terlebih dahulu karena kita tuh sangat sulit pada saat melawan Vietnam apabila kita tertinggal kebobolan terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat memang kita juga masih menyisakan banyak nama, tadi sempat dikatakan bagaimana sebenarnya masih ada nama-nama seperti Irfan Johari, Titan Agung, dan juga kita tahu tentunya Beckham Putra yang juga bermain sangat baik waktu pertandingan terakhir di babak grup. Ya, yang menarik adalah Komang dipasang dengan kita lihat dulu bagaimana Indra Safri ya, tentunya dengan keyakinan para pelatih dan juga asisten pelatih. Rizky Ridho berpasang dengan Komang di posisi center back. Ya, kita lihat berikutnya tentunya susunan pemain dari Vietnam kali ini. Mereka juga melakukan beberapa rotasi, Bung Doni. Ya, tapi yang jelas memang agak sedikit mengagetkan di mana nama Fu Tien Long ya, nomor punggung 6 justru dipasang sebagai pemain pengganti. Tapi kalau kita lihat di sini ada beberapa nama yang kita tahu striker, di mana Van Tung dan juga tentu kita tahu salah satu winger yang sangat cepat di Van Do harus waspadai. Ya, mereka masih menyimpan Kang Pot, salah satu juga pemain yang sangat berbahaya di kubu dari Vietnam. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda tentunya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola putra semifinal SEA Games Kamboja 2023 langsung dari Olympic Stadium yang akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Doni Munaf. Silakan Bung Hai. Awal dibanding pertandingan terakhir, sedangkan Vietnam ada 8 pemain untuk pertandingan kali ini. Baru saja tendangan awalan tadi dimulai dari Vietnam yang memakai kostum putih dengan formasi nampaknya seperti sama di seluruh pertandingan mereka, yaitu 3-4-3. Sedangkan Indonesia nampaknya cukup setia dari pelatih Indra Safri dengan pola 4-3-3. Pendek saja kepada Rizky Ridho, angkat langsung, tinggi datangnya, arahkan kepada Rizky Ridho, ada Sananta. Oh, penjaga gawang Van Chuan Quan, pemain yang dipasang di 2 laga awal, Bung Doni. Betul, tepat sekali. Tadi sempat saya katakan kalaupun ada perubahan adalah rotasi antara Tran Tin dengan Duy Quang. Tidak 4 gol, Bung Doni. Ya. Sangat cepat tidak. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Van Tung Nguyen, sudah mencetak 4 gol yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman yang juga sudah mencetak 4 gol buat Indonesia. Harus hati-hati dengan pemain ini, Bung Doni. Ya, ini bisa dikatakan pemain yang sangat berbahaya. 4 gol sudah diciptakan. Ada sekitar 5 pemain di area kotak penalti. Lewat dilakukan sudah berbahaya. Beruntung tepat berada dalam posisi yang sangat baik. Kita lihat penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Arhan Pratama jauh datangnya langsung di kotak penalti. Oh, yes! Komang Teguh Trisnanda. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik dilakukan tadi, diciptakan oleh Komang Teguh Trisnanda. Hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Doni. Sebuah gol yang harus diapresiasi dan sangat-sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, ini sebuah eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan tangan yang sangat baik dan mengetahui di mana posisi Komang Teguh kosong dan sebuah gol 1-0 untuk Indonesia. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah tentunya Bung Hadi. Kita lihat bagaimana Komang Teguh Trisnanda lepas dari pengamatan dan pengawasan para pemain belakang dari Vietnam dan langsung melakukan coming from behind dan langsung memanfaatkan lempar ke dalam dari Arhan Pratama dan langsung sundulannya masuk ke sudut kanan bawah penjaga gawang dari Van Chuan Quan dari Vietnam untuk mengubah skor. Van Tung Nguyen umpan terobosan sangat berbahaya. Bermain sebagai libero, kita lihat tadi penjaga gawang, apakah offside tadi? Oh, nampaknya Ramadan Sananta offside.
asal Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Ya jelas offside Bung Doni. Kembali Vietnam coba mengurung Indonesia. Pada Van Tung Nguyen, kontrol yang baik. Hati-hati Indonesia. Shooting dari Van Tung Nguyen terlalu tinggi. Pemain ini sangat berbahaya Bung Doni. Iya, dia tuh memiliki insting untuk tahu di mana dia berada dan memiliki juga tendangan yang juga sangat baik. Masino Ferdinand umpan langsung bagus sekali. Ramadan Sananta shooting Ramadan. Oh, shooting yang sangat baik dari Ramadan Sananta. Tapi memang posisi penjaga gawang sangat baik tadi. Nampaknya kondisinya masih baik-baik saja. Nah, Ramadan Sananta tadi Arhan pada Dewangga. Nampaknya Arhan Pratama pun masih terduduk apa yang telah terjadi. Oleh Bagas terhadap pergerakan dari Tyson Nguyen. Inilah Bagas Kava Ariski. Nampaknya Levando tadi yang terjatuh Bung Doni. Ya, ini sebuah build up serangan yang bagus, tapi kita lihat dulu tentunya bagaimana hampir saja lepas ya dari kepungan baik Raihan Alif dan juga Bagas Kava. Ini pemain yang harus diwaspadai. Van Tung Nguyen gagal. Kontrolnya terlepas tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Levando. Kartu kuning nampaknya dari wasit Kim Higon. Ya, ini antisipasi yang sangat baik sekali dari Bagas Kava ya. Membuat akhirnya Levando sendiri juga tidak tahu sebuah tendangan yang mengenai kepala daripada Bagas Kava dan jelas otomatis mutlak kartu kuning. Ini sebuah advantage tentunya bagaimana Levando ini menjadi salah satu sosok atau pemain yang krusial. Betapa cerdiknya ya umpan dari Fatur Rahman. Dan sebenarnya Bagas Kava sudah melihat bagaimana Marcelino Ferdinand sebenarnya dari sisi jauh ada umpan ke Mintrong dan diberikan kepada Pantung. Hampir saja gawang Nusa berangkat. Terus Nguyen. Tuhan. Tidak disangka-sangka sundulan parabol tadi dari Van Tung Nguyen. Menjebakkan atau membuat skor menjadi imbang 1-1. Sungguh sangat disayangkan, sedikit agak kehilangan fokus para pemain Indonesia Bung Doni. Oh, kurang ketat tadi penjagaan dilakukan oleh Rizky Ridho. Pantung ini sangat baik tadi Bung Doni. Iya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antara Tanan dengan Pantung ya. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya proses gol yang bukan pertama kalinya buat Vietnam. Duc Nguyen sangat baik terlihat dari Komang. Oh, terjadi keributan nampaknya. Ya, ini kita hindari ya. Karena kita tahu bagaimana Vietnam sendiri pada saat mereka melawan Malaysia juga ada insiden 2 kartu merah. Jangan terpancing emosi. Dan ini tentu juga salah satu strategi yang sering kali kita lihat dan dilakukan oleh timnas Vietnam. Itu bijak atau dilakukan oleh ofisial Indonesia. Ya. Coba menenangkan emosi dari para pemain. Tapi memang terlihat sepintas para pemain Vietnam coba untuk memancing emosi ya Bung Doni. Iya, memang ini saya bilang justru bagian. Malah pemain Vietnam juga melakukan pelanggaran di situ. Duc Nguyen terhadap kaki dari Komang Tri. 50-50 sebenarnya. Betul. Dan itu saya setuju sekali dan mari kita juga tentunya sebuah serangan yang dibangun
Sekarang oleh Witan dari sisi kiri. Oh, sangat baik. Shooting langsung dari Ramadan Sananta. Terlalu memaksa tadi untuk melakukan shooting kaki kiri. Padahal sudut juga tidak terlalu lebar tadi atau tidak terlalu luas tadi Bung Doni. Ya, dan ada ekspresi sepertinya dari Arhan Pratama yang mempertanyakan. Wang Fan, Arhan Pratama. Oh, tinggi datang. Berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung masuk ke tidak ada. Yes! Yes! Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Alhamdulillah! Umpan dari Arhan langsung ke mulut gawang ditinju oleh penjaga gawang Vietnam. Shooting dari oh, mengenai kaki dari Ferrari Bung Doni. Ya, terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan satu kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang sangat tenang, memang membentur Ferrari dan 2-1 untuk Indonesia. Ya, apapun bentuk jenis atau jenis golnya tetap saja itu sebuah gol. Oh, datang lagi serangan lewat Tuan Taipan. Ada Tanan dibayangi oleh Bagas, masih Tanan, hati-hati Bagas, angkat langsung. Disundul oleh Rizky Ridho. Kembali Vietnam coba membombardir Indonesia dari segala sisi Bung Doni. Oh, terlepas Dutku. Hati-hati, pelanggaran nampak dilakukan oleh Arhan dan kartu kuning buat Arhan Pratama. Ya, kita tahu sudah terkena kartu kuning sebelumnya. Ini yang sempat saya katakan berbahaya ya pada saat memang kita membuang-buang kesempatan pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran, dan kartu kuning kedua ini menjadi fatal. Bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya. Oh, terlalu sembrono kalau menurut saya lihat ya apa yang dilakukan oleh Arhan. Sebenarnya Arhan lebih baik masuk ke dalam saja Bung Doni. Betul. Tetap melihat bahwa masih unggul 2-1. Dan mencoba bertahan dengan baik dan mungkin bisa sesekali melakukan serangan balik yang kita tahu kita memiliki kecepatan untuk melakukan itu. Pemain Persis Solo, Irfan Johari. Irfan Johari maksudnya. Ramadan Sananta milik PSM Makassar musim lalu. Phang Kang Kuat. Hati-hati Phang Kang Kuat. Oh! Hampir saja terlepas dari penjagaan para pemain Indonesia. Bola yang bergerak sangat liar Bung Doni. Ini yang kita hindari ya, bagaimana terlihat dua pemain baik Ferrari maupun Iorio Fahmi. Oh, seperti memang dilepas. Itu juga bahaya Bung Adi. Pemain juga kaget apa yang dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Masih Levando langsung ke depan, arahkan ke Van Truong. Hati-hati mendekati kota, mendekati area berbahaya tadi Vietnam. Mostaq, oh terlepas, hati-hati dia. Oh tidak. Akhirnya bobol juga gawang Indonesia. Lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam, karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain. Kembali Vietnam mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh sangat disayangkan karena memang bola tadi bergerak agak lincah dan liar sehingga sulit untuk dijinakan para pemain Indonesia Bung Doni. Ya, memang bolanya terpantul ya. Bunuh diri ya. Dan jadinya memang ini mengenai Bagas Kava justru yang mencoba ingin membuang bola sepertinya. Gol bunuh diri dari Bagas. Oh iya, sayang maksudnya sekali. membuang bola tapi memang agak di bawah tekanan, di bawah pressure sehingga sulit tadi buat Bagas untuk berpikir lebih tenang. Ya. Hati-hati, oh menjadi balas area berbahaya. Alhamdulillah. Posisi yang sangat tepat dari Hernando Ari menggagalkan syuting dari Van Truong. 8 menit. Ini terakhir kita lihat 8 menit itu Piala Dunia. Sudah kita melihatnya ini apa semakin lama. Oh. Ya. Kita merasakan semakin lama, waktu tambahan pun sangat lama. Ini sih kuadrat ini aneh benar. 8 menit itu sangat tidak lazim ya. Dan tidak ada satupun insiden yang sebenarnya memakan waktu selama itu. Dewangga lakukan sudah berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho. Oh, hampir saja mendapatkan kartu kuning tadi. Padahal peluang tadi buat Vietnam untuk melakukan tekanan balik. Kalau ini saya agak setuju untuk melakukan pelanggaran dari Rizky Ridho.
umpan panjang ke depan. Oh, hati-hati. Shooting langsung dari Van Truong Nguyen. Gagal tadi Van Truong Nguyen. Ya, Mencoba lebih tenang untuk melakukan tekanan tadi menurut Philippe Trouzier dari Vietnam, pelatih asal Prancis, Bung Doni. ya, ini jelas sebuah skema serangan yang sangat baik. Ya, first time yang dilakukan oleh Ya, sangat baik Van karena Truong. memberikan umpan di belakang para pemain belakang Iya. lawannya. Masih Fajar. Oh, Tovani, shooting Tovani. Yes! Gol! Alhamdulillah! Indonesia kembali mencetak gol dalam situasi yang sangat menyakitkan Bung Doni. Sangat menyakitkan buat Indonesia, Bung Doni. Iya. Sebuah gol yang sangat penting. Iya. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain, Bung Doni. Iya, harusnya tetap selebrasi lebih lama lagi, tidak Lebih apa-apa lama Bung Adi. lagi. Tidak apa-apa Bung Adi. Iya. Rayakanlah gol ketiga ini dan doakanlah seluruh masyarakat Indonesia 3-2 hanya dengan 10 pemain. Sebuah di sini kita lihat tendangan yang sangat placing yang sangat baik sekali. Tovani. Luar biasa Tovani. Muslih Hidayat mencetak gol dengan sangat tenang. Oh, sungguh cantik kamu hari ini, Muhammad Tovani, untuk bisa menjebol gawang dari penjaga gawang Vietnam, Van Truong Nguyen, untuk mengubah skor menjadi 3-2. Semoga saja gol ini tetap bertahan hingga usainya pertandingan babak kedua. Insya Allah kita harus menang. Indonesia unggul sudah 3-2. Oh, tekanan balik langsung dari Vietnam, Bung Doni. Sangat baik. Harus fokus. Fantur di kotak penalti. Jangan bangun dulu, tahan. Tahan Bung Adi. Tempat menendang yang sangat bagus. Tendang dari Van Kang kuat di menit-menit akhir babak kedua ini. Sungguh cantik kamu hari ini. Hernando Ari Sutaryadi menggagalkan tendangan yang dilakukan oleh Suan Chien Din. Oh Tuhan, alhamdulillah.